Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Sahabat, lagi-lagi soal anggaran di DKI Jakarta yang ngawur, amburadul, acak-adut. Baru-baru ini, sahabat Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menemukan anggaran janggal di APBD DKI Jakarta yang nilainya juga fantastis, 580 miliar. Nah, begini ceritanya. Setelah APBD DKI Jakarta diketuk, disahkan tanggal 7 Desember lalu, di mana disepakati dalam quorum, tapi ada satu fraksi yang tidak hadir, kemudian disepakati, dan menurut M. Taufik, rapat itu sudah memenuhi quorum, dan akhirnya APBD itu pun disahkan, sekitar 8,4 triliun sekian. Kemudian anggaran itu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri, diperiksa lagi, dan akhirnya oleh Kementerian Dalam Negeri ditemukan kejanggalan-kejanggalan lagi dan lagi. Menurut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahri, beliau menemukan 580 miliar jumlahnya untuk kegiatan-kegiatan DPRD DKI Jakarta di dalam anggaran APBD 2021. Menurut Pak Bahri, jenis anggaran tersebut itu baru muncul tahun 2021. Jadi di tahun 2020 belum ada itu, mata anggaran itu. Nah, ini tertera di dalam sub-sub kegiatan yang dilakukan oleh para anggota DPRD DKI Jakarta. Ngaco katanya isinya. Sehingga Kementerian Dalam Negeri masih perlu untuk membenahi belanja pegawai, tunjangan, dan sebagainya. Pak Bahri memperlihatkan dokumen itu yang terkait dengan kejanggalan anggaran itu. Dia mengatakan tidak ada korelasi langsung dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut kalau ditinjau dari 3 unsur, yaitu indikator, aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan. Ini luar biasa parah pengelolaan anggaran di DKI Jakarta, sahabat Indonesia. Sub kegiatan pertama yang ditemukan ngaco, yaitu sub kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, nilainya 5 miliar lebih, 5 miliar 112 juta 500 sekian, yang diuraikan dalam sub rincian objek belanja apa saja, yaitu belanja pakaian sipil lengkap, belanja modal peralatan studio audio, belanja modal personal komputer lagi, belanja modal peralatan komputer lainnya, yang semuanya tidak jelas menurut Pak Bahri. Yang kedua, sub kegiatan pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS yang sebesar 153 miliar lebih. Ini diuraikan dalam objek belanja apa saja, yaitu belanja gaji dan tunjangan DPRD pada sekretariat DPRD. Lagi-lagi soal tunjangan jumbo mungkin ini. Nah, sub kegiatan ketiga ada pada pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS-nya yang nilainya 2,3 miliar, diuraikan dalam objek belanja apa aja? Kembali, pakaian sipil harian atau PSH, belanja pakaian sipil lengkap PSL, dan belanja pakaian dinas harian atau PDH, dan belanja pakaian resmi atau PSR. Yang keempat, yang aneh lagi, adalah kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan senilai 350 miliar, sahabat Indonesia. Ini kita nggak mengerti apa yang mau didokumentasikan dengan uang 350 miliar. Diuraikan dalam objek belanja, belanja suku cadang alat kedokteran dan pada sekretariat DPRD. Nah, dokumentasi dan publikasi sub belanjanya adalah suku cadang alat kedokteran. Nah, ini tentu kita tidak bisa memahami bagaimana korelasi atau kaitannya antara dokumentasi dan publikasi ini dengan alat-alat suku cadang kedokteran. Kemudian yang kelima, yaitu kegiatan kunjungan kerja dalam daerah senilai 27 miliar lebih yang diuraikan dalam objek belanja perjalanan dinas luar negeri pada sekretariat DPRD. Nah, sub kegiatan yang keenam atau yang terakhir yang ditemukan kejanggalannya oleh Kementerian Dalam Negeri adalah pada kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai 41 miliar lebih
diuraikan dalam objek belanja penghargaan atas suatu prestasi pada sekretariat DPRD. Total semuanya, sahabat Indonesia, sekitar 580 miliar uang rakyat yang tidak jelas peruntukannya, sehingga mendapatkan kritik keras dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini sahabat Indonesia, kita sudah berkali-kali mengatakan bagaimana gelapnya pengelolaan anggaran atau APBD di DKI Jakarta. Dan berita buruknya, ini disampaikan bukan hanya terjadi atau ditenggarai, tidak hanya terjadi di DKI Jakarta saja, tetapi fenomena seperti ini dicurigai terjadi di hampir seluruh pengelolaan APBD di seluruh daerah di Indonesia ini. Jadi kembali kita mengatakan soal transparansi anggaran yang masih jauh panggang dari api di Indonesia ini. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Padahal kita tahu bahwa manakala kita bicara soal anggaran, ini adalah titik yang paling sensitif, yang selalu dihindari pembahasannya oleh anggota DPRD dan eksekutif untuk dibicarakan secara terbuka. Padahal ini adalah uang rakyat. Dan kita selalu mengatakan, sahabat Indonesia, bahwa dokumen anggaran itu adalah dokumen moral, di mana pengelolaannya harus dilakukan secara etis, dan supaya bisa menjaga koridor etika itu, maka kita mengusulkan dan memaksa semua anggota DPR dan eksekutif atau Pemda atau gubernur, bupati, wali kota untuk mengelolanya secara terbuka, secara transparan. Dan itu dimulai dari sejak awal perencanaan yang disebut dengan pokok pikiran, KUA PPAS, kemudian rancangan-rancangan sampai disahkan. Kemudian setelah disahkan, bagaimana pemakaiannya juga semuanya dilakukan secara transparan dan terbuka. Dan kita tahu perhara ini bukan hal yang baru sebetulnya, dan penemuan ini kita bisa katakan sebetulnya tidak mengagetkan karena sudah diprediksi, sudah kita curigai bakal akan terjadi mengenai tunjangan jumbo yang tidak jelas pembahasannya, sampai akhirnya terjadi keributan-keributan di dalam proses pengesahan APBD DKI Jakarta ini. Kita belajar dari proses pengelolaan uang rakyat, sahabat Indonesia, yang sangat-sangat gelap ini, di mana pembicaraan-pembicaraan itu dikabarkan kerap terjadi bukan di dalam satu forum yang resmi, tetapi di dalam kongko-kongko di luar sidang, yang kita mengatakan bahwa rapat-rapat resmi di dalam gedung DPR itu hanya sekedar formalitas, sedangkan yang menentukan adalah lobi-lobi di luar ruang sidang itu oleh sekelompok pihak saja yang punya kepentingan. Dan inilah akhirnya akibatnya. Kembali tentu kita mengapresiasi, menghargai upaya atau kerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahri ini, dan teman-temannya yang akhirnya bisa menemukan dan mengangkat isu ini ke publik. Dan sekarang publik bisa jadi terang benderang bahwa betapa kacau balaunya pengelolaan anggaran di DKI Jakarta, dan mungkin juga di seluruh Indonesia oleh Pemda di level provinsi, level kabupaten atau kota. Nah, dari sini kita kembali sekali lagi dan akan terus-menerus mengingatkan para kepala daerah dan juga parlemen di daerah, DPRD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuka proses penganggarannya, dan yang seperti sudah pernah dicontohkan dulu di zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok, supaya pengelolaan itu diupload di laman resmi atau website resmi Pemda masing-masing sejak dari perencanaannya, dan terus sampai kepada pengelolaannya secara detail, sampai pada satuan ketiga, yaitu harga satuan barang, sehingga yang mengawasi, yang ikut mengontrol adalah seluruh rakyat yang punya kepedulian terhadap bagaimana anggaran itu dikelola. Sahabat Indonesia, apa sih pentingnya anggaran itu? Nah, kalau kita tahu dalam proses perencanaan strategis, kita punya visi dan misi, goals, tujuan. Nah, itu harus dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini pada akhirnya harus dibiayai. Nah, disitulah pentingnya anggaran. Jadi, anggaran itu adalah enabler atau yang membuat semua kegiatan-kegiatan ini terjadi. Dan supaya kegiatan ini terjadi, maka hasilnya adalah visi atau tujuan itu bisa tercapai. Nah, kalau di anggaran ini sudah mulai terjadi proses kolusi dan korupsi, maka
akan terjadi erosi yang luar biasa, fondamen ini runtuh, sehingga kegiatan-kegiatan itu hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya fiktif kebanyakan. Sehingga kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang terjadi, mana mungkin visi, tujuan, goals, sasaran itu bisa terjadi, bisa tercapai. Nah, inilah pentingnya masyarakat sipil, mereka yang tercerahkan, yang tersadarkan, semua sahabat Indonesia kita menghimbau untuk terus mendorong supaya pengelola anggaran di daerah itu terbuka dan transparan sejak awal sampai terus pengelolaannya. Ingat sahabat Indonesia, proses demokrasi itu bukan hanya 5 tahun sekali saat kita masuk ke bilik pemilihan, tetapi proses demokrasi itu berjalan setiap hari, yaitu saat kita ikut sebagai partisipan politik untuk mengawasi dan mengkritisi supaya jalannya pemerintahan, jalannya administrasi negara ini betul-betul bisa sesuai dengan amanat rakyat yang kita titipkan kepada mereka-mereka yang sudah kita pilih. Apa yang bisa kita pelajari dari ngacoknya menurut Pak Bahri ini pengelolaan anggaran, pengisian anggaran di kasus Pemda DKI Jakarta yang anggarannya disetujui oleh DPRD atau parlemen atau wakil-wakil rakyat yang kita pilih sendiri. Beginilah kalau semuanya itu berjalan di dalam ruang-ruang gelap, sehingga semua transaksi-transaksi ini lebih bersifat kolutif, bukan lagi solusi bagi rakyat banyak. Demikian sahabat Indonesia, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran walaupun ini sangat pahit, supaya kita betul-betul bisa mengawasi jalannya pengelolaan anggaran di pemerintahan daerah kita masing-masing. 580 miliar itu yang ditemukan. Belum lagi kita bicara anggaran-anggaran lain yang belum jelas pertanggungjawabannya, Formula E 500 miliar lebih, kemudian juga banyak anggaran-anggaran gelap lain yang tidak pernah dibuka. Bahkan yang saya dengar juga kepada anggota parlemen. Jadi kabarnya pada saat pengesahan anggaran atau APBD itu, banyak anggota parlemen juga tidak mengerti, tidak tahu apa isi detail, rincian dari anggarannya. Dan itu adalah sebuah tragedi. Ini tidak boleh berulang lagi, harus kita stop, harus kita perbaiki segera. Karena ini adalah uang sahabat Indonesia semua, uang rakyat yang harus dipakai sebesar-besarnya demi kemaslahatan masyarakat banyak. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Semoga bisa mencerahkan dan membuka horizon pikiran kita semua. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.